Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk materi kali ini, Misayu akan membahas tentang mengidentifikasi informasi tentang fabel. Nah, sebelum kita belajar mengidentifikasi informasi terhadap suatu fabel, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan fabel. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan hewan sebagai tokoh utama. Jadi di dalam fabel, semua tokoh yang diperankan adalah hewan. Tokoh hewan tersebut bisa berbicara, bisa berpikir, mempunyai perasaan, dan bertingkah atau berinteraksi layaknya manusia. Fabel termasuk cerita fiksi yang dikembangkan berdasarkan hayalan belaka, jadi bukan berdasarkan kejadian nyata. Ya, jadi kalau kalian pernah baca fabel, semua cerita di dalam fabel itu hanya berdasarkan imajinasinya pengarang. Contoh fabel yang pertama ada Kancil dan Buaya. Contoh fabel yang kedua ada Rubah dan Burung Bangau. Contoh fabel yang ketiga ada Kisah Semut dan Merpati. Tapi masih banyak lagi contoh-contoh fabel ya. Kalau kalian mungkin pernah menonton di MNC TV ada Pada Zaman Dahulu. Nah, itu juga biasanya menampilkan cerita-cerita fabel yang sangat menarik untuk ditonton. Selanjutnya ada ciri-ciri fabel. Ciri yang pertama, tokoh utamanya adalah hewan. Semua tokoh di dalam cerita fabel diperankan oleh hewan. Yang kedua, alur ceritanya sederhana. Biasanya di dalam fabel, alur ceritanya dimulai dengan pengenalan si tokoh. Oh, cerita belalang dan semut. Ada tokoh belalang, ada tokoh semut misalnya. Lalu ada tahapan konflik. Setelah dikenalkan tokohnya, lalu beranjak pada tahapan konflik, tahapan masalah, baru berakhir pada ending cerita. Nah, biasanya fabel hanya seperti itu. Yang ketiga, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Jadi di dalam fabel, ceritanya tidak terlalu berbelit-belit sehingga memusingkan penonton. Tidak ya, di fabel ceritanya singkat tapi berkesan. Yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Artinya, kalau kita mengenal kancil sebagai karakter hewan yang cerdik, ya berarti memang kancil adalah hewan yang cerdik. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang ciri-ciri fabel, selanjutnya kita berbicara tentang ciri teks fabel. Ciri yang pertama adalah teks fabel bersifat fiksi, artinya kisah, cerita, dan peristiwa yang ada di dalam fabel itu hanya berdasarkan hayalan belaka, ya, bukan berdasarkan kejadian nyata. Contohnya nih, di cerita Semut dan Kepompong yang ada di buku paket. Semut dan kepompong yang dapat berpikir dan berbuat seperti manusia. Padahal dalam dunia nyata tidak demikian ya. Semut dan kepompong kan tidak bisa bertingkah laku seperti manusia. Ini artinya cerita fabel bersifat fiktif atau bersifat fiksi. Ciri yang kedua, hewan dalam fabel adalah sebagai tokoh utama yang dapat bertingkah seperti manusia. Dia bisa bicara, dia bisa berpikir, dia bisa berinteraksi gitu ya. Contohnya nih, di dalam cerita Semut dan Kepompong. Contoh yang pertama, semut digambarkan sebagai tokoh yang jahat, yang suka menghina dan merendahkan kepompong. Padahal mungkin dalam dunia hewan tidak seperti itu ya. Gitu. Yang kedua, kepompong digambarkan sebagai tokoh yang lemah dan tidak berdaya. Yang ketiga, kupu-kupu digambarkan sebagai tokoh yang suka menolong meskipun yang ditolong pernah berbuat jahat. Nah, ini tiga hewan ini bertingkah seperti manusia ya. Ada yang jahat, ada yang lemah, ada yang baik, suka menolong. Nah, itu kan bertingkah seperti manusia. Padahal kalau dalam dunia hewan mungkin tidak seperti itu. Ciri yang ketiga, yaitu pembuka cerita sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan kisah fabel terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Contohnya, pada zaman dahulu, pada suatu hari, waktu itu, ketika itu, Alkisah, dikisahkan. Nah, biasanya kalau cerita-cerita fabel,
diawali pasti dengan kata-kata ini. Bisa misalnya, pada zaman dahulu hiduplah seekor semut dan seekor belalang. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau Alkisah misalnya. Kalau ini contoh misalnya yuk. Dikisahkan di sebuah hutan yang sangat lebat tinggallah bermacam-macam hewan. Nah, kalau fabel biasanya menggunakan kata-kata ini, gitu ya. Ciri selanjutnya adalah umumnya tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat akan berakhir sengsara. Nih, contohnya di cerita Semut dan Kepompong. Semut yang suka menghina dan merendahkan Kepompong terjebak pada lumpur hidup. Sedangkan Kepompong yang di sini tokohnya adalah baik atau protagonis berubah menjadi kupu-kupu yang terbang bebas. Nah, biasanya ya kalau kita nonton cerita fabel, yang jahat pasti nanti menderita, yang baik pasti nanti akan hidup bahagia. Seperti itu ya. Selanjutnya, menunjukkan penggambaran nilai moral dan karakter manusia serta kritik tentang serba-serbi kehidupan. Biasanya di dalam cerita fabel itu ada amanatnya yang bisa menggambarkan nilai moral dan karakter manusia. Oh, ternyata misalnya tadi si semut jahat, ternyata di dunia nyata ada ya manusia yang jahat. Lalu misalnya si kepompong, dia adalah tokoh yang lemah, nggak berdaya. Ada juga ternyata di kehidupan manusia. Lalu ada kupu-kupu tadi. Kupu-kupu ini suka menolong meskipun dia pernah dijahatin sama orang yang ditolong. Ternyata memang di kehidupan nyata juga ada. Nah, pesan moral pada cerita Semut dan Kepompong, jangan suka menghina dan merendahkan orang lain. Tolong menolonglah terhadap sesama makhluk hidup. Selanjutnya, menggunakan latar belakang alam sesuai dengan tokoh hewan yang hidup menyatu dengan hal alam. Biasanya di dalam cerita fabel, latar yang digunakan tuh gak jauh-jauh dari sungai, hutan, seperti itu ya. Nah, dalam cerita fabel Semut dan Kepompong, ini menggunakan latar hutan yang sangat lebat. Oke, tadi kita berbicara tentang ciri-ciri dari teks fabel. Nah, sekarang kita belajar untuk menceritakan kembali isi fabel. Langkah yang pertama adalah memahami isi cerita fabel. Kalian harus baca dulu cerita fabel dari awal sampai akhir. Ya, dibaca berulang-ulang sampai kalian paham. Oh, ceritanya seperti ini. Nah, kalau kalian sudah paham, baru kalian catat tokoh dan perwatakannya. Tokoh sentralnya atau tokoh utamanya siapa. Misalnya di dalam cerita Belalang dan Semut, tokoh utamanya berarti Belalang dan Semut. Tokoh sentralnya Belalang dan Semut. Lalu tokoh bawahan. Tokoh bawahan ini adalah tokoh figuran. Ya, tokoh figuran. Misalnya tokoh figurannya ada di situ ada hewan kelinci, ada hewan gajah misalnya. Lalu ada tokoh latar. Tokoh latar ini adalah tokoh yang tidak amat penting, tapi dia ada di dalam cerita. Seperti itu ya. Dan tidak ada dialog yang khusus, tidak ada dialog khusus gitu. Itu namanya tokoh latar. Yang kedua, mencatat latar cerita. Dicatat latarnya, latar waktunya di mana, tempatnya di mana, misalnya di hutan. Lalu suasananya seperti apa? Sedihkah, senangkah, tegangkah gitu. Yang ketiga, menentukan dan mencatat alur cerita. Kamu tentuin kira-kira fabel ini pakai alur apa nih? Alur maju kah? Mundur atau alur campuran? Nah, terakhir mencatat gagasan pokok cerita. Kalian catat yang penting-penting apa, baru nanti kalian bisa menceritakan kembali dalam satu fabel yang utuh. Nah, di sini ada satu contoh fabel ya teman-teman, silakan teman-teman simak. Ini ada sebuah kisah. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah.
La, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang. Nah, nanti kalian bisa simak videonya full di YouTube yang akan Miss Ayu share. Silakan kalian tonton dari awal sampai akhir ya, jangan dicepet-cepetin. Dari awal sampai akhir harus kalian tonton. Nah, tugasnya adalah kalian membuat satu video tentang kalian menceritakan kisah semut dan belalang. Jadi kalian nanti bikin video, kalian ceritain lagi tuh kisah semut dan belalang. Durasi videonya minimal 3 menit. Minimal 3 menit. Yang kurang dari 3 menit harus diulang ya. Yang ketiga, jangan lupa sertakan salam di awal dan di akhir cerita. Tujuan kalian membuat video serta sebutkan nama dan kelas. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Mariani dari kelas 7B. Saya akan menceritakan kisah semut dan belalang. Nah, misalnya seperti itu ya. Yang keempat, gunakan seragam sekolah saat membuat video bercerita ya. Gunakan yang putih biru. Lalu yang kelima, kirim video ke WA Miss Ayu paling lambat Minggu 28 Maret 2021. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan dikerjakan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan kalian tanya, kalian WA Miss Ayu atau telepon Miss Ayu supaya tidak kesulitan saat mengerjakan tugas. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.